apa ya, belajar mengajar di Indonesia ini kan template ya. Jarang yang membuka kesempatan sebesar-besarnya mahasiswa untuk bicara gitu kan. Mostly ya bahkan di gua sendiri, di stand sendiri gitu ya. Ya masuk kelas presentasi bagi kelompok, ya kan? Bagi kelompok, ya udah pengajarnya duduk, yang satu dalam satu kelompok ada satu orang yang ngerjain semuanya, ada satu orang yang bahkan nggak ingat itu presentasi. Ya udahlah, jadi pagar ayu aja di sini gini-gini kan. Nah itu banyak kayak gitu. Nah saya sendiri tipe orang yang ngerasa ya itu bukan metode belajar mengajar yang efektif, yang efisien iya, efisien dalam segi waktu, tenaga, uang, effort segala macam. Tapi apakah itu efektif dalam proses belajar mengajar, pengembangan murid dan guru? Saya pikir tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Ferry, Halo. finally meet you in person ya, yang nggak in person juga ya, karena ini banyak orang di sini. Eh, Bang Ferry, tadi saya tertarik banget ketika Bang Ferry bilang bahwa salah satu hal yang membuat seseorang nggak genuine atau dia nggak courage gitu ya untuk speaking itu adalah dia mengkhawatirkan feedback yang akan dia dapatkan dari orang lain. Yap. Jadi kadang feedbacknya itu aja belum ada dia udah mengkhawatirkan. Nah it happens di dalam kelas banyak mahasiswa yang saya amati mereka kayak gitu. Jadi ketika mereka mau memberikan pendapat mereka milih untuk berhenti karena mereka mengkhawatirkan dengan feedback yang akan didapatkan. Nah pertanyaan saya Bang Ferry pernah nggak sih ketika mau bersuara gitu ya mengkhawatirkan hal-hal kayak gitu. Kalaupun karena finally Bang Ferry jadi Bang Ferry yang semerdeka ini sekarang berarti kan sudah bisa menghandle, sudah bisa dealing well gitu ya dengan semua hal itu. Mungkin Bang Ferry bisa kasih tips gitu ya ke teman-teman yang ada di sini terutama mahasiswa-mahasiswa gimana kita bisa jadi orang semerdeka Bang Ferry gitu ya, enggak gimana kita dealing dengan mungkin ada nanti ternyata kita khawatir nih ada hate comment, ternyata bener. Nah gimana kita dealing sama hal-hal kayak gitu. Oke mungkin gitu aja, thank you so much Bang Ferry. Thank you, sama-sama. Tepuk tangan dong. Overthinking Bang. Overthinking ya? Hah? Overthinking itu. Oh, overthinking, oke. Jadi gini, pertama kalau untuk di kelas ya mahasiswa ya, kenapa kalian bayar itu UKT, kenapa kalian datang di kelas adalah kesempatan untuk menanyakan apapun yang kalian nggak tahu. Dan jangan pikirin sama teman-teman kalian bakal nilai kalian kayak apa gitu. Ya kebanyakan mereka juga sama nggak taunya. Iya kan. Dan jangan pernah mikir, kecuali nih, kita realistis aja ya. Udah mau jam 10 udah mau kelar, dosen udah mau nutup, lu nanya, itu kurang ajar. Gue pernah jadi mahasiswa juga, elah gitu kan. Tapi kalau di jam biasa, nanyalah hal sekonyol apapun gitu. Dan Bapak Ibu dosen juga, itu kewajiban Bapak Ibu dosen menjawab pertanyaan sebodoh apapun. Justru salah satu, saya sering ngajar di beberapa universitas ya. Dan itu hal pertama yang selalu saya bahas gitu. Kalian ada di kelas ini untuk bertanya. Kalian semua bodoh, saya juga. Ketika saya di kelas saya bodoh. Saya nggak tahu apa-apa dan saya ingin bertanya. Dan itu privilege gitu. Kalau kita kan di sini mau nanya pun banyak banget prosedurnya ya, harus angkat tangan segala macam gitu kan. Padahal itu tuh hal yang lumrah terjadi dalam dunia pendidikan. Jangan sampai kalian udah mulai tua, kalian mulai udah ngerasa nyesel kalau nggak ada satupun hal yang nyangkut di kepala kalian selama bangku kuliah. Karena kalian itu termasuk orang yang punya privilege, cuma 5% jumlah sarjana di Indonesia ini. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu. Salah satunya dengan bertanya. Dan kadang waktu saya tanya mahasiswanya, ya kadang suka dikecilin juga secara tidak sengaja ya sama pengajarnya juga. Lah itu aja nanya, nyimak gak? Nah itu kalian boleh marahin tuh. Saya nyimak sih enggak Pak, bayar iya. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi harus ada hubungan dua arah yang baik. Bonding dulu. Jangan sampai malu bertanya. Jangan sampai ngerasa minder. Bertanya aja kita malu. Padahal itu hak kita. Dan mungkin juga kebanyakan sistem belajar mengajar di Indonesia ini kan template ya.
Jarang yang membuka kesempatan sebesar-besarnya mahasiswa untuk bicara gitu kan. Mostly ya bahkan di gua sendiri, di stan sendiri gitu ya. Ya masuk kelas presentasi bagi kelompok, ya kan? Bagi kelompok. Ya udah, pengajarnya duduk, yang satu dalam satu kelompok ada satu orang yang ngerjain semuanya. Ada satu orang yang bahkan nggak ingat itu presentasi. Ya udahlah, jadi pagar ayu aja di sini gini-gini kan. Nah itu banyak kayak gitu. Nah saya sendiri tipe orang yang ngerasa ya itu bukan metode belajar mengajar yang efektif. Yang efisien iya, efisien dalam segi waktu, tenaga, uang, effort segala macam. Tapi apakah itu efektif dalam proses belajar mengajar, pengembangan murid dan guru? Saya pikir tidak. Makanya saya tipikal orang kalau ngajar pasti pakai papan tulis. Itu salah satunya untuk men-trigger mahasiswa untuk ngomong. Nah, dan itu juga kadang dibutuhkan oleh pengajarnya sendiri gitu menurut saya ya. Karena berdasarkan pengalaman saya emang harus didorong banget. Bener-bener mentalitas kayak gini tuh apa ya, inland orang-orang yang ngerasa kayak bertanya itu berarti kebodohan, kebodohan berarti hal yang memalukan. Kalau kalian nggak bodoh, kalian nggak usah sekolah lagi, nggak kuliah lagi, langsung bikin roket atau mobil SPPG, ya bebas lah. Kedua, tadi pertanyaannya soal, jadi kayak gitu, jadi biasakanlah bertanya di kelas. Kedua tadi pertanyaan soal, oh deal dengan, Iya, kalau beneran ada hate comment yang kita dapetin gitu ya, lihat kita dulu, gimana handlingnya atau dealing sama itu? head comment-nya itu objektif atau cuma melampiaskan kebencian. Kalau cuma melampiaskan kebencian ya blok aja. Orang berhak ngomong apapun dan kita berhak untuk ngeblok apapun. Kita bukan pejabat publik dan blok itu fitur. Jadi daripada kita drain energi kita, ya udah tinggal blok. Kalau memang, dan itu kan gampang kelihatan, ini orang cuma mau melampiaskan kebencian aja nih. Nggak ada masukan konstruktif yang ngapain di iniin. Dan nggak ada salahnya juga. Kedua, balik lagi, kita nggak ngonten pun orang bakal tetap ngomongin. Kalau itu faktornya ya takut. Entah kenapa kita tuh takut banget gagal gitu loh. Apalagi yang muda ya, takut banget dilihat buruk. Padahal di itu proses belajar kita yang paling efektif tuh. Kalau gagal di usia muda lu bisa ulangin berkali-kali. Lu bisa belajar lagi berkali-kali. Di usia 50-60 gagalnya apa? Gagal ginjal. Apes-apes gagal ke jantung, nggak bisa diulang. Tapi ketika lu ngonten atau lu akhirnya berorganisasi atau lu berbisnis dan udah ukur, yang penting bisa diukur resikonya. Dan head comment kayak gitu nggak bisa dikendalikan, bisanya dihentikan dengan cara kayak gitu. Karena orang akan punya banyak sekali point of view tentang lu. Dan mau lu jungkir balik kayak gimana pun kalau misalnya orang benci, ya dia bakal tetap benci aja. Karena pada faktanya benci dan suka itu mulainya dari bias dulu. Nah setelah kita ngelihat orang pasti punya bias. Pertama, gue suka nih kayak orang. Nah nanti kita cari reason kenapa kita suka. Begitu juga dengan benci, makanya nggak akan selesai. Nah, gue nggak tahu kunci kesuksesan ya, tapi gue tahu satu hal yang pasti tentang kegagalan. Kunci kegagalan yang pasti 100% works. Mencoba menyenangkan semua orang, lu pasti gagal. Yes. Itu sih.